Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mudah-mudahan uh, kali ini Bapak Ibu masih tetap semangat dan sehat ya untuk menjalankan aktivitas pada materi kita kali ini. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Belum, Pak. Belum? Coba saya ulangi lagi ya. Oh, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Kali ini kita akan coba berdiskusi terkait pengemasan dan labelisasi produk olahan daging. Jadi, Bapak Ibu, kami harapkan tetap semangat untuk mengikuti sesi materi ini atau bahkan pelatihan teknis peningkatan nilai tambah olahan daging dari awal sampai akhir ya. Baik. Ini adalah materi yang ketiga, setelah sebelumnya ada dinamika kelompok dan dasar-dasar pengolahan daging. Itu kita memasuki materi yang ketiga, yaitu terkait pengemasan dan labelisasi produk olahan daging. Oke, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kresno Sugiharto, Bapak Ibu. Saya di sini sebagai Widya Iswara ahli pertama di Divisi Pasca Panen Pengolahan Hasil dan Bacer di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, di mana Balai Besar kami itu di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau yang biasa disingkat BPPSDMP. Di bawahnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oke, lanjut di situ di bawahnya ada personal branding saya, di mana Bapak Ibu bisa melihat melalui scan atau menyekan QR yang ada di bawah foto saya itu. Kalau Bapak Ibu bingung, bisa juga Bapak Ibu mengklik situs yaitu sites.google.com/view/Kresno-Sugiharto/Beranda. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ngeliat nih profil saya bagaimana pengalaman saya mengajar, terus materi-materi apa saja yang sudah saya ampu, itu seperti itu. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu bisa mau berdiskusi lebih lanjut, bisa via WA, itu WA-nya sudah tertera, nomor ada di situ. Lalu kalau misalkan mau DM di Instagram, bisa juga di profil itu yang sudah tertera juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya informasi yang lebih update terkait dengan materi kita kali ini, bisa lah kita diskusi secara japri ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita pengen mengetahui nih bagaimana semangatnya Bapak Ibu nih. Nah, jadi aturan pertama, kalau misalkan saya ngomong semangat pagi, Bapak Ibu bisa mengatakan kita bisa luar biasa, seperti itu ya. Terus yang kedua, jangan lupa di-unmute dulu ininya, Zoom-nya, karena nanti kalau misalkan saya ngomong semangat pagi, saya nggak bisa denger nih Bapak Ibu ngomong apa. Siapa tahu Bapak Ibu nanti ngomongnya yang lain kan beda gitu. Oke ya, kita mulai ya. Di-unmute dulu sebelumnya. Oke, saya coba. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Oke, mantap. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti kalau sudah semangat kita lanjut lagi ke deskripsi singkatnya pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan ini itu
mata latih pengemasan dan labelisasi produk olahan daging yang diberikan kepada Bapak Ibu nih sebagai peserta pelatihan teknis peningkatan nilai tambah olahan daging. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Yaitu untuk membangun kesadaran pentingnya pengemasan dan label kemasan pada suatu produk pangan, khususnya olahan daging, melalui konsep pengemasan, jenis-jenis bahan pengemasan yang seperti apa, metode-metode pengemasan seperti apa, dan yang terakhir yaitu labelisasi produk olahan daging, seperti itu. Nah, ini kita masuk hasil belajarnya Bapak Ibu. Jadi kami berharap Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan atau pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa menerapkan pengemasan dan labelisasi produk olahan daging dengan baik dan benar. Nah, indikatornya apa kalau misalkan Bapak Ibu sudah bisa menerapkan? Yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan konsep tentang pengemasan. Seperti itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga harus bisa menjelaskan jenis-jenis bahan kemasan, itu apa aja. Lalu yang ketiga, menerapkan pengemasan dan mengidentifikasi labelisasi kemasan pada produk olahan daging. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan konsep pengemasan, menjelaskan jenis-jenis bahan kemasan, lalu nanti yang diharapkan yang terakhir itu bisa menerapkan pengemasan dan mengidentifikasi labelisasi kemasan produk olahan daging, berarti tujuan pembelajaran kita ini berhasil Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin tahu dulu nih Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah sejauh mana mengerti tentang pengemasan itu seperti apa? Jadi ada dua Bapak Ibu. Jadi saya ingin tahu pertama yaitu arti dari kemasan sama arti dari pengemasan. Jadi saya ingin minta volunteer ada 2 orang. Yang pertama coba saya tanya dulu ke Pak Andre ya. Pak Andre ini dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat. Apa Pak Andre kira-kira arti dari kemasan? Ya, ini Pak Andre sudah bagus menjelaskannya, oke banget. Tapi memang masih ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Lalu yang kedua nih, saya pengen tahu dari Bapak Ibu tentang arti dari pengemasan seperti itu. Saya coba tanya ke Haryati ya dari Kota Makassar, Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Makassar. Apa sih Bu arti dari pengemasan itu sendiri? Oke, betul sekali. Jadi memang kalau pengemasan itu kegiatannya ya, tapi nanti akan saya coba jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi arti kemasan yaitu bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak langsung bersentuhan seperti itu. Jadi nanti itu kemasan itu lebih cenderung kita menitik beratkan ke bahan. Jadi kemasan itu adalah bahannya. Lalu yang kedua, pengemasan itu apa sih? Pengemasan itu adalah kegiatannya. Benar tadi kata Bu Haryati bahwa pengemasan itu adalah usaha atau kegiatan pengamanan untuk makanan ataupun minuman serta bahan makanan yang belum diolah dengan tujuan pengawetan seperti itu. Oke ya, dari sini Bapak Ibu udah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu fungsi-fungsi, ada beberapa fungsi-fungsi dari kemasan. Yang pertama yaitu melindungi apa sih yang disebut melindungi? Jadi gini Bapak Ibu, yang kita ketahui beberapa produk bahan pangan itu khususnya di produk-produk bahan pangan yang berasal dari peternakan itu kan
yang kita ketahui kan memang memiliki kandungan gizi yang tinggi ya Bapak Ibu ya, proteinnya tinggi, ya kadar airnya tinggi, vitaminnya tinggi, dan lain-lainnya itu tinggi. Dan itu memang dibutuhkan oleh manusia seperti itu. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat, ternyata selama ini tidak hanya manusia saja yang membutuhkan itu, yang menyukai itu, tetapi ada makhluk lain. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, betul. Jadi ada makhluk lain yaitu bernama mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa berbentuk bakteri, bisa berbentuk jamur, dan lain-lain ya. Ternyata bakteri atau mikroorganisme itu tumbuh atau berkembang dengan bantuan atau dengan asupan kandungan gizi tersebut. Jadi nggak cuma manusia aja nih yang butuh asupan itu sebagai pertumbuhannya. Ternyata memang ada mikroorganisme itu juga butuh itu. Jadi kalau misalkan suatu bahan itu ciri-cirinya proteinnya tinggi, kadar airnya tinggi, sudah dipastikan dia bahan baku yang tidak awet, atau bisa kalau misalkan di bahasa teknologi pangannya yaitu bahan atau perishable food ya, atau bahan yang mudah rusak seperti itu. Nah, makanya fungsi utama dari kemasan itu yaitu untuk melindungi. Itu melindungi dari apa? Dari bakteri-bakteri itu. Jadi kalau misalkan bahan atau produk pangan yang kita produksi itu sudah ada, untuk melindunginya atau mengawetkannya dari serangannya si bakteri ini, kita perlu melakukan pengemasan seperti itu. Terus kedua apa? Kedua yaitu tujuannya untuk melindungi zat-zat yang terkandung itu nggak hilang, karena ada beberapa memang bahan pangan itu sifatnya itu mudah rusak ya Bapak Ibu ya, tidak hanya dikarenakan oleh bakteri, tapi juga bisa dikarenakan oleh adanya oksigen, adanya cahaya, adanya suhu yang ekstrim seperti itu. Lalu kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsinya untuk mewadahi dan transportasi. Ini apa yang dimaksud dengan mewadahi dan transportasi? Jadi gini Bapak Ibu, saya akan berikan contohnya. Misalkan Bapak Ibu beli minyak goreng di pasar. Nah, penjualnya itu tidak menyediakan plastik. Bagaimana Bapak Ibu caranya membawa minyak goreng 1 liter itu ke rumah? Pasti akan merepotkan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bolak-balik gitu. Dan bisa itu baru minyak goreng yang hanya dijual itu 1 liter 2 liter. Bagaimana dengan misalkan beras? Beras kalau nggak dikarungin, misalkan Bapak Ibu beli beras 50 kilo, itu dari rumah ke pasar itu, iya kalau jaraknya hanya beberapa puluh meter. Kalau misalkan dari rumah ke pasar jaraknya sekitar 2 kilo, berapa kali bolak-balik Bapak Ibu? Seperti itu. Nah, itu fungsinya kemasan, yaitu mewadahi dan transportasi. Jadi ketika si minyak atau beras itu sudah diwadahi dan dikemas, itu akan memudahkan kita untuk membawa ke rumah, dari pasar ke rumah, seperti itu ya. Lalu fungsi yang ketiga yaitu informasi dan promosi. Nah, ini kaitannya nanti sama materi kita atau submateri kita selanjutnya, yaitu tentang labelisasi. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang ini memang kemasan itu sudah digunakan sebagai bahan promosi dan informasi. Contohnya apa? Di situ tertera nama produknya apa, nama mereknya apa, itu sudah sebagai sarana informasi ya. Jadi informasi itu ada di berbagai label, yaitu pertama misalkan nama produk, nama merek, ada keterangan expired date, ada informasi nilai gizi, dan lain-lain. Dan juga nggak menutup kemungkinan kemasan itu sebagai bahan promosi. Apa contohnya? Contohnya mungkin sekarang Bapak Ibu kalau misalkan ke minimarket itu sudah ada beberapa produk khususnya kopi ya dan air mineral itu sudah menampilkan gambar-gambar pemain-pemain timnas kita yang sekarang lagi hype kan, karena timnas kita lagi ini ya,
apa istilahnya, lagi berkembang lah, lagi maju lah. Sehingga di situ untuk mempromosikan produk-produknya mereka, di situ ditempel lah foto-foto dari atlet-atlet sepak bola kita, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu memberikan kenyamanan, sama seperti tadi, mewadahi dan transportasi ya. Jadi biar nyaman nanti kita membawa. Jadi kalau misalkan tadi balik lagi, beras kalau kita misalkan nggak punya wadah, itu bagaimana caranya? Kita kan nggak nyaman ya, kita membawa bolak-balik barang beras itu dari pasar ke rumah, pasar. Tapi kalau sudah ada kemasan, kita nyaman aja membawanya, kan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada video tentang beberapa fungsi kemasan, atau bisa dibilang kenyamanan ya. Tapi di dalam video ini memang nggak hanya kenyamanan sih, tetapi ada beberapa fungsi yang apa namanya, seperti fungsi promosi dan lain-lain, seperti itu. Oke, kita simak videonya. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat videonya. Bagaimana tadi ada beberapa produk seperti kentang tadi sebagai bahan promosinya. Dia minimarket itu kerjasama dengan sebuah label apa ya istilahnya, produksi kartun yang Dragon Ball, kerjasama, sehingga tadi itu kan ada wadahnya itu, kotaknya itu menyerupai rambutnya si Son Goku ya, warna kuning seperti itu. Lalu tadi ada McD memberikan kenyamanan di mana apa namanya, produknya, kentangnya itu dibagi dua, wadahnya, yang satu buat tempat wadah untuk kentangnya, satu lagi buat tempat wadah sausnya, seperti itu. Jadi membuat nyaman pelanggan, jadi pelanggan tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari tempat sausnya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu, di sini terdapat beberapa klasifikasi kemasan, yaitu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu frekuensi pemakaian. Jadi di frekuensi pemakaian ini ada kemasan yang sekali pakai. Itu contohnya apa? Contohnya botol plastik minuman ya. Itu kan langsung setelah produknya habis atau airnya habis kan langsung kita buang. Tapi mungkin juga ada nggak ya Bapak Ibu yang bisa memakai produk itu kembali, tetapi sebenarnya itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu karena kaitannya dengan bahan-bahan kimia yang ada di plastik itu sendiri. Terus contoh yang kedua, misalkan ada Bapak Ibu misalkan ke warung cepat saji, itu kan biasa kan kalau misalkan beli hamburger atau beli apa namanya ayam, itu kan nanti dikasih sama sausnya. Nah sausnya itu kan biasa kalau dibuka nggak mungkin kan Bapak Ibu setelah mengeluarkan sausnya dipakai lagi itu sebagai wadah, biasanya dibuang seperti itu. Kecuali kalau memang ada orang yang ingin apa ya, tapi saya lihat jarang sih kalau memanfaatkan kembali bungkus saus seperti itu. Lalu yang kedua, kemasan yang tidak dibuang atau dipakai konsumen. Nah Bapak Ibu mungkin kalau misalkan kita flashback kembali ke masa-masa kita kecil dulu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, kalau saya dulu ketika orang tua saya beli sirup, nah biasa sirup yang botolnya kaca, saya kasih contoh misal sirup Marjan atau ABC. Nah ketika nanti produknya itu habis, sirupnya itu habis, biasa digunakan kembali itu Bapak Ibu sebagai wadah untuk ngisi air. Jadi nanti botolnya itu ditaruh di kulkas. Nah itu seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu kemasan yang dipakai berulang kali. Contohnya apa? Contohnya yaitu galon. Galon dari suatu merek itu dia menggunakan galon itu berulang-ulang kali, jadi isi ulang seperti itu. Tetapi memang isu yang sekarang ini lagi berkembang, yaitu di mana ada produk ada salah satu produk minuman, dia itu mengkampanyekan bahwa
galon itu tidak boleh digunakan berulang-ulang kali karena kaitannya sama kesehatan tadi itu. Karena mereka mengkampanyekan itu bahwa si galon itu memiliki kandungan zat kimia yang berbahaya, yaitu zat BPA, itu yang dampaknya nanti memang akan berpengaruh ke kesehatan kita, yaitu bisa menimbulkan kanker, menimbulkan gagal ginjal, dan lain-lain seperti itu. Tapi di satu sisi, produk yang sebelumnya saya ngomongnya produk B ya, yang menggunakan kemasan galon itu yang berulang-ulang kali, itu mengkampanyekan bahwa nggak boleh itu galon sekali pakai buang karena apa, dampaknya ke lingkungan. Karena yang kita tahu juga plastik itu kan sifatnya itu kan tidak mudah terdegradasi ya sama tanah, bahkan tidak hanya butuh waktu setahun 2 tahun, 10 tahun, puluhan tahun, tetapi ratusan tahun dia tidak mudah terdegradasi seperti itu. Jadi ya itulah perang isu untuk saat ini. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada klasifikasi kemasan, yaitu terkait struktur sistem kemasan. Jadi ada yang pertama itu ada kemasan primer, di mana kemasan ini langsung bersentuhan dengan produknya atau bahan pangannya. Contohnya apa? Nah ini di gambar ini ada ini yang saya pakai kursor ini, susu. Nah ini disebutnya kemasan primer. Karena apa? Karena si kemasan ini langsung bersentuhan dengan cairan susunya. Seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu kemasan sekunder. Yang mana Bapak Ibu kemasan sekunder? Yaitu kemasan yang membungkus dari kemasan primernya. Nah ini kalau di sini bisa kita lihat ini kertas kartonnya ini ya. Jadi kertas karton ini membungkus dari kemasan si susunya. Nah disebutnya ini adalah kemasan sekunder. Fungsinya apa? Fungsinya untuk lebih memudahkan pengangkutan batch-batch dari produk itu. Misalkan satu karton itu terdapat 24 buah susu. Nah kan biar memudahkan untuk paketannya, itu kan biar memudahkan pengangkutannya, yaitu menggunakan kemasan sekunder seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada namanya kemasan tersier. Kemasannya tersier itu seperti apa sih Bapak Ibu? Yaitu kemasan yang berfungsi sebagai pelindung. Nah kalau misalkan Bapak Ibu pernah lihat, itu nanti kan kemasan si sekunder itu yang isinya kemasan primer itu nanti ditumpuk-tumpuk lagi. Nanti biasanya itu kalau kemasan tersier itu bahannya itu dari kayu. Nah, atau enggak besi, bisa juga. Nah, itu tujuannya apa? Biar si produk kita itu tidak terbentur-bentur ketika di dalam pengangkutan atau pendistribusian, seperti itu. Oke, lanjut yang ketiga, klasifikasi kemasan, yaitu ada sifat kekakuan bahan. Nah, itu ada yang rigid atau kaku, itu bisa kita ambil contoh yaitu kaca atau logam. Itu seperti itu. Ada kan kalau kaleng itu ada yang sifatnya keras ya. Saya ambil contoh misalkan kaleng pada kornet. Nah, itu dia sifatnya rigid atau kaku Bapak Ibu. Lalu yang kedua yang semi rigid apa? Semi rigid itu misalkan kita ambil contoh kaleng Coca-Cola. Ketika kita pencet, biasanya itu kan penyok. Nah, itu bisa disebut sifatnya itu rigid. Seperti itu. Atau enggak, bisa juga botol plastik, Bapak Ibu. Nah, itu juga sifatnya semi rigid. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yaitu sifatnya fleksibel. Fleksibel itu apa? Ada enggak kira-kira Bapak Ibu logam, bahan yang dari logam yang sifatnya fleksibel? Kira-kira ada enggak? Iya, betul. Ada ya Bapak Ibu ya. Contohnya apa? Contohnya itu ada kemasan yang terbuat dari aluminium foil seperti itu. Nah, itu fleksibel, yaitu gampang dilipat,
gampang ditekuk seperti itu. Nah, selain aluminium foil apa? Yang jelas itu ada karton, kertas, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu sifatnya fleksibel. Atau enggak plastik yang memang bukan PP. Itu seperti itu. Itu sifatnya fleksibel. Tuh. Nah, lalu yang keempat yaitu klasifikasi kemasan terhadap sifat perlindungan. Yaitu yang pertama itu ada sifat hermetis, yaitu di mana si kemasan itu sifatnya itu tahan terhadap udara. Contohnya apa? Contohnya itu botol kaca, terus logam, seperti itu. Apakah plastik itu sifatnya hermetis? Kira-kira? Enggak ya, karena memang ada si plastik itu dia mempunyai pori-pori. Jadi walaupun pori-pori kecil itu tetap bisa dimasuki oleh udara seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ada kemasan yang sifatnya tahan terhadap cahaya. Nah, ini contohnya aluminium foil itu sendiri, logam-logam, kaleng, atau enggak botol-botol yang berwarna gelap. Contohnya apa? Botol kecap, terus botol bir, seperti itu ya, itu kan warna gelap. Nah, itu dia sifatnya memang tahan terhadap cahaya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kemasan yang sifatnya tahan terhadap suhu tinggi. Nah, ini bahannya kalau saya bilang juga kaca ini sifatnya tahan suhu tinggi ya. Jadi dia dipanaskan juga nggak apa-apa. Beda kalau misalkan itu di plastik. Kalau di plastik jika dia ada beberapa plastik ketika dia dipanaskan di suhu tinggi dia bakal meleot atau bakal rusak ya kemasannya. Betul, berarti dia sifatnya tidak tahan terhadap panas atau suhu tinggi. Lalu yang kelima, yang terakhir yaitu klasifikasi kemasan tingkat kesiapan dari tingkat kesiapan pakai. Jadi ada yang siap pakai atau siap rakit. Tentunya kalau yang siap pakai kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Misalkan botol ataupun kemasan-kemasan yang memang tinggal sifatnya tinggal taruh produknya ke dalam kemasan. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk merakitnya. Nah, yang kedua, yang siap rakit itu seperti apa? Misal, gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ke suatu acara undangan atau apa itu, atau ya tahlilan atau apa, biasa kan dibawain besek ya. Nah, itu besek itu kan biasa dia itu menggunakan kemasan wadahnya itu atau tempat makanannya itu dia menggunakan box. Nah, boxnya itu biasa kalau dibeli dari toko dia itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran, tidak langsung box seperti itu. Nah, itu harus dirakit dulu seperti itu. Atau enggak bisa juga karton. Jadi karton itu kardus. Kalau dia disuplai dari supplier ke pabrik biasanya tidak bentuk dalam kardus dulu. Berarti bentuknya masih lembaran-lembaran itu baru nanti ketika sampai di pabrik untuk mewadahi sebelumnya itu sudah dirakit terlebih dahulu seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke jenis-jenis bahan kemasan atau submateri yang kedua. Nah, ini Bapak Ibu, jenis bahan kemasan itu terdapat ada 6 macamnya yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama yaitu ada gelas atau kaca, yang kedua itu ada logam, ada yang bentuknya aluminium atau bahannya dari aluminium, ada yang dari kayu, kertas atau karton, dan yang terakhir itu adalah dari plastik. Nah, ini Bapak Ibu, untuk bahan kemasan pada produk olahan daging itu biasanya itu ada 3 jenis, yaitu aluminium foil, ada yang dari kaleng, atau ada yang dari plastik. Kira-kira ada nggak yang dari ini, dari kaca, atau nggak dari kayu? Nggak ada ya?
Ya, itu kalau misalkan kalau Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat jalan-jalan ke mana, kalau memang ada dari ketiga bahan ini, bisa diinformasikan ke saya. Karena setahu saya memang kalau yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia itu, tidak ada bahan-bahan olahan daging. Misalkan kita ngomong sosis dikemas pakai botol atau dikemas dengan menggunakan kayu, itu nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan dikemas dengan menggunakan kertas, ini saya lupa menambahkan kertas, dari plastik, kaleng, aluminium foil, itu ada gitu. Misalkan kita ngomongin contohnya apa, misalkan yang menggunakan aluminium foil itu biasanya produk-produk yang tidak tahan terhadap cahaya. Contohnya apa Bapak Ibu? Produk daging yang tidak tahan terhadap cahaya, yaitu produk abon. Abon itu kan dalam proses pembuatannya itu kan menggunakan proses penggorengannya, sehingga untuk kadar minyaknya itu dia lumayan agak tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kemasan yang sifatnya tidak tahan cahaya, itu dapat dipastikan nanti tidak sampai seminggu jika terkena cahaya, produk Bapak Ibu itu nanti akan berbau tengik. Kenapa? Karena sifatnya cahaya itu akan mengoksidasi dari si minyak yang terkandung di dalam abon dan akan menimbulkan bau tengik, seperti itu. Lalu yang kedua, kaleng. Kaleng contoh produknya apa? Ya bisa kornet, bisa dendeng, bisa macam-macam sih. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bahan-bahan ini. Lalu yang ketiga, plastik. Plastik juga digunakan sebagai produk olahan daging, contohnya seperti nugget, terus beef patties, terus bakso, dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, kita masuk ke bahan kemasan yang pertama, yaitu logam atau kaleng, di mana logam ini termasuk jenis kemasan yang sering digunakan pada produk pangan. Kenapa sering digunakan atau mendominasi di pasaran? Karena memang harganya memang relatif terjangkau. Seperti itu. Dia punya sisi positifnya atau kelebihannya, di mana yang pertama yaitu memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Ya, apa yang dimaksud dengan kekuatan mekanik tinggi? Jadi kalau misalkan terbentur dalam proses pendistribusian atau transportasi, dia terbentur, dia tahan. Biasanya tidak akan merusak produk yang dikemasnya, seperti itu. Terus yang kedua, tahan terhadap kelembapan. Ini kaitannya sama pori-pori, karena memang logam ini dia tidak bisa dimasuki oleh oksigen, sehingga akan dapat mempertahankan kelembabannya. Yang seperti kita ketahui, kelembapan ini adalah salah satu indikator yang memang penting harus kita perhatikan. Kenapa? Karena semakin bahan pangan itu semakin lembab, berarti semakin menyuburkan mikroorganisme untuk tumbuh di bahan pangan kita yang kita buat ya. Itu. Lalu yang ketiga, toksisitas rendah. Nah, ini asalkan kalengnya tidak berkarat ya Bapak Ibu ya. Karena kaleng ini sifatnya dia inert atau memang tahan terhadap reaksi kimia. Karena ada beberapa bahan seperti contoh, misalkan kita ngomongin sarden, itu kenapa dia ditaruh di kaleng? Dia sarden kan sifatnya asam ya. Nah, biasa kalau bahan-bahan yang bersifat asam itu biasanya mudah bereaksi dengan bahan sekitarnya. Nah, kalau si kaleng ini sifatnya inert, dia nggak mungkin bereaksi dengan si asam yang ada di sarden itu sendiri, seperti itu. Jadi aman, asalkan tidak adanya karatan, seperti itu.
Lalu yang keempat, permukaan ideal untuk pelabelan. Jadi kalau ketika kita memberikan label itu lebih enak, karena beda dengan kita memberikan label di kemasan yang terbuat dari bahan plastik ya. Itu biasanya kalau misalkan orangnya tidak ahli itu biasanya dia bakal ada melayat-melayat lah di gelembung-gelembungnya. Tapi kalau misalkan di permukaan kemasan logam, enak aja dia. Tuh, seperti itu. Terus yang kelima, tahan terhadap suhu tinggi. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu bersifat hermetis atau tahan terhadap udara. Dan yang terakhir yaitu tahan terhadap sinar matahari atau UV. Nah, sehingga nih kaleng ini memang favorit banget sebagai kemasan untuk produk-produk, khususnya produk olahan daging ya. Ya, udah murah, terus kelebihannya juga banyak, tetapi ada kekurangannya Bapak Ibu. Apa? Prosesnya ini membutuhkan alat lagi atau energinya lebih tinggi, karena nanti kalau misal pengemasan dengan menggunakan logam kaleng itu dia harus melalui namanya proses di teknik pengemasan komersial, di mana membutuhkan alat yang bernama torque seperti itu. Karena kalau misalkan kita tidak menggunakan alat itu, bisa dipastikan itu nanti bahan-bahan yang kita kemas di dalam kemasan kaleng itu akan mudah tercemar seperti itu. Nanti akan kita bahas kok untuk penggunaan dari pengemasan komersial sterilisasi itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sharing aja. Ada untuk penanganan kemasan kaleng. Jadi pada saat melakukan penjualan sebaiknya kemasan kaleng dalam kondisi penyok tidak ditaruh di display, atau mendingan ditarik aja. Kenapa? Kalau kaleng itu dia penyok, itu secara kasat mata itu tidak bisa terlihat Bapak Ibu. Pasti itu dimungkinkan takutnya nanti dia bolong, ada membentuk pori-pori, udara masuk, di situ akan menyebabkan pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme di dalam kaleng itu sendiri. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan nanti ke minimarket atau ke tempat lainnya atau ke tempat penjualan yang menggunakan kaleng, misalkan sarden, apapun itu kalau misalkan penyok itu jangan dibeli Bapak Ibu, karena ditakutkan nanti mengandung mikroorganisme yang sudah tumbuh karena adanya pori-pori itu sendiri, karena udara masuk. Yang kita ketahui ya, mikroorganisme itu kan dia tumbuh kan selain dari nutrisi di bahan pangannya, dia juga butuh namanya oksigen. Seperti itu. Nah, nutrisi sudah banyak, ditambah lagi ada asupan oksigen, maka pasti mikroorganisme akan banyak berkembang di dalam bahan pangan itu sendiri. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu salah satu contoh kasus di mana pada tahun 2023 di Prancis itu ada beberapa korban meninggal itu karena dia terpapar atau terinfeksi namanya mikroorganisme atau bakteri botulisme atau botulisme. Jadi itu botulisme itu adalah suatu racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum, di mana bakteri Clostridium botulinum itu dia sangat mudah didapat di dalam kemasan kaleng yang bocor. Jadi seperti itu. Jadi pada tahun 2023 ini sebanyak 12 orang juga dilaporkan menjalani perawatan dengan lima memakai alat bantu nafas. Jadi si botulisme ini dia menyerang ke saraf ya Bapak Ibu, saraf pernapasan seperti itu. Jadi bisa membuat si korbannya itu
akan mati seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu juga sebenarnya ini botulisme ini atau racunnya si Clostridium botulinum ini juga dimanfaatkan oleh ini ya Bapak Ibu ya, di praktek-praktek kecantikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal namanya botox. Nah, botox itu ya untuk mengencangkan wajah. Nah, ini bahannya ini dari botulisme ini Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi tentunya dengan kadar yang sudah diatur ya. Kalau misalkan pakai kadar yang tinggi ya pasti nanti pasiennya akan mati. Tapi kalau misalkan dengan kadar yang sudah ditentukan, itu nanti akan membuat saraf-saraf di wajah yang disuntikan oleh botox itu dia akan kenceng. Seperti itu. Oke, lanjut ke bahan kemasan yang kedua, yaitu kemasan aluminium foil. Nah, aluminium foil ini biasa dikenal dengan alufoil, di mana yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar aluminium foil atau alufoil. Pada umumnya kemasan ini digunakan untuk produk-produk yang perlu terlindung dari cahaya matahari dan produk bubuk yang mudah menggumpal. Nah, tadi sudah saya kasih contoh bahwa produk-produknya itu contohnya untuk di olahan daging yaitu adalah abonnya. Abon, jadi abon itu bisa dikemas dalam mana-mana. Jadi bisa dikemas dalam aluminium foil, kaleng, ataupun plastik. Tetapi yang lebih baik yaitu menggunakan aluminium foil karena selain maksimal dalam perlindungannya juga bagus secara estetika. Seperti itu. Jadi untuk aluminium foil ini memiliki kelebihan yaitu yang pertama memiliki daya simpan yang tinggi, yang kedua berbahan kuat dan tidak mudah sobek karena terdiri dari bahan polyester, nilon, alufo, polipropilen. Lalu yang ketiga resisten terhadap penetrasi, lemak, minyak atau komponen lainnya, tahan terhadap sinar matahari atau UV. Lalu selanjutnya tahan terhadap proses pemanasan sterilisasi dan memiliki perambatan panas lebih cepat. Jadi karena memang dia keret. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan kalau di kaleng itu biasanya harus dihitung dulu tuh Bapak Ibu sebelum proses pemanasan. Jadi pemanasannya harus ada hitung-hitungnya, sanggup gak dia panas itu sampai ke tengah-tengah dari produknya itu. Tapi kalau aluminium foil ini tidak perlu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dia sifatnya kan nempel langsung sama produknya. Jadi tidak perlu, sebenarnya perlu sih kalau idealnya perlu ada hitung-hitungan, tapi tidak serumit apa yang dilakukan pada produk menggunakan bahan kaleng. Lalu yang terakhir itu tahan terhadap kelembapan udara. Sama seperti logam, aluminium foil ini tidak memiliki pori-pori yang bisa dimasuki oleh udara atau oksigen, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu bahan kemasan plastik vakum. Nah, vakum bag atau kemasan vakum ini adalah kemasan yang menggunakan jenis-jenis plastik multilayer. Jadi multilayer itu apa yang dimaksud dengan multilayer itu beberapa lapisan. Jadi bukan plastik yang biasa kayak plastik ini ya Bapak, plastik es itu nggak bisa digunakan sebagai wadah atau kemasan untuk produk-produk olahan daging. Begitu. Kenapa? Karena kalau plastiknya menggunakan plastik es itu atau bisa dibilang itu dia bisa dipastikan pori-porinya itu sangat besar. Jadi memudahkan udara masuk sehingga ditakutkan nanti produk kita tuh tercemar sama mikroorganisme. Seperti itu. Nah, ini plastik vakum ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama memiliki daya simpan yang tinggi, berbahan tidak mudah sobek, transparan sehingga isi produk dapat dilihat, kedap udara, mencegah kontaminasi mikroorganisme, dan bersifat fleksibel. Seperti itu. Nah,
Oke, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Jadi ini ada saya punya permainan. Jadi nanti ketika saya klik, nanti ada gambar, beberapa gambar. Nanti Bapak Ibu menebak atau menjawab pertanyaan yang dari gambar itu. Oke, kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Oke. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ikan di gambar tersebut? Oke, Pak Alvin, berapa Pak Alvin? 8. Oh, coba kita lihat jawabannya. Hanya ada 2 ikan, Pak Alvin. Salah. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Oke, udah siap? Sama seperti tadi, nanti gambar akan hilang selama 10 detik. Apa warna mobil yang ada di gambar tadi? Kira-kira apa? Oke, Pak Indra. Apa kira-kira? Merah. Oke, betul Pak Indra. Tepuk tangan buat Pak Indra. Oke, lanjut. Oke. Siap ya. Oke. Ada berapa banyak objek yang warna abu-abu? Apa aja objeknya? Nggak ada yang bisa menjawab? Oke. Ada 2, yaitu kucing dan kelinci. Oke. Tangan buat kita semua karena sudah ini. Oke, tadi kita sebelum saya melanjutkan ke submateri yang ketiga, tadi saya mau mereview ulang. Tadi kita sudah tahu di submateri pertama yaitu tentang konsep pengemasan. Apa sih itu pengemasan? Apa itu kemasan? Lalu fungsi-fungsi kemasan itu apa aja? Klasifikasinya itu apa aja? Terus nanti tadi di submateri yang kedua juga ada jenis-jenis bahan kemasan, itu apa aja ya? Ada dari logam, dari kaca, plastik, aluminium foil, terus dan lain-lainnya. Ada 6 tadi. Nah, lanjut nih, sekarang yang ketiga nih, yaitu mengemas dan labelisasi produk. Oke. Nah, ini terdapat 6 teknik pengemasan, yaitu ada teknik yang sederhana, teknik pengemasan vakum, teknik pengemasan sterilisasi komersial, yang tadi sudah saya kasih kisi-kisi sedikit. Lalu yang keempat ada teknik pengemasan gas termodifikasi. Lalu yang kelima itu ada kemasan pintar, dan yang terakhir ada kemasan aktif. Ini adalah berbagai teknik kemasan atau metode-metode pengemasan yang digunakan untuk produk-produk olahan daging yang biasa digunakan baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Oke. Yang pertama teknik pengemasan sederhana, yaitu teknik pengemasan ya fungsinya hanya mewadahkan saja, tidak memperhitungkan pengawetan, umur simpan, atau perlindungan. Jadi ya hanya untuk mengemas saja. Jadi bisa dilihat itu dari gambar itu bahwa ya sudah tinggal ditutup saja, selesai. Dia tidak memikirkan bagaimana apakah produk ini bisa tahan lama atau enggak, atau produk ini tercemar atau tidak. Seperti dia tidak memikirkan. Jadi hanya pengemasan saja. Lalu lanjut yang kedua, ya ini teknik pengemasan vakum.
Di mana prinsipnya pengemasan vakum ini yaitu menciptakan ruang hampa nih Bapak Ibu. Jadi nggak ada oksigen. Nah, itu biasanya menggunakan alat namanya alat pemakuman. Itu digunakan seperti produk-produk bakso, terus daging slice, dan lain-lain lah. Jadi ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa teknik pengemasan ini adalah teknik pengemasan yang diwajibkan di UMKM. Seperti itu. Kenapa? Misalkan Bapak Ibu bisa lihat ya, misalkan mungkin ada pertanyaan, timbul pertanyaan, kenapa sih kok kalau nugget-nugget yang biasa yang ada di minimarket itu kan dia tidak dalam bentuk kemasan vakum ya. Nah, kenapa kok di UMKM itu perlu pengemasan vakum? Nah, ini berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena nugget-nugget yang ada di pasaran atau yang sudah terkenal seperti So Good, So Nice, itu dia sudah modern Bapak Ibu untuk pengemasannya. Jadi nggak perlu pengemasan vakum. Kenapa? Itu juga karena dia sifatnya sudah frozen food dari awal produksi, kan pendistribusian sudah modern nih Bapak Ibu, dari pabrik ke toko dia sudah menggunakan sistem yang memang sudah terstandarisasi, jadi selalu beku terus seperti itu, jadi aman. Terus kedua, dia juga menggunakan bahan-bahan pengawet, baik biasanya menggunakan bahan pengawet sintetik ya, jadi bisa awet gitu Bapak Ibu. Terus kalau di UMKM bagaimana? UMKM kan kita tahu bahwa di UMKM itu memang ada beberapa UMKM yang tidak memenuhi standar. Nah, jadi untuk mencegah kerusakan bahan pangan itu sendiri atau produknya yang dia produksi, maka dianjurkan menggunakan teknik pengemasan vakum ini. Seperti itu. Jadi kalau pengemasan vakum, kalau tadi di pabrik-pabrikan itu dia menggunakan pengawet. Nah, kalau di pengemasan vakum dia tidak memerlukan pengawet Bapak Ibu. Terus kedua, sama-sama meningkatkan umur simpan. Nah, kalau sudah dikemas ini nanti bisa jadi untuk ketahanannya dimungkinkan 5-6 bulan produk itu tuh bakal tahan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk teknik pengemasan sterilisasi komersial. Jadi sterilisasi intinya gini Bapak Ibu. Ada dua metode. Metode pertama, misalkan kita ngambil contoh menggunakan kemasan bahan kaleng ya. Jadi metode yang pertama itu kaleng itu diisi sama produknya, ditutup, lalu dimasukkan ke retort. Nah, ini retort nih Bapak Ibu. Yang ini retort. Kalau yang kedua, metode yang kedua, bahannya itu disterilisasi sendiri, kemasannya itu disterilisasi dalam retort. Setelah dua sterilisasi, itu baru dimasukkan. Seperti itu. Tapi kita ini nggak bahas ini ya. Tetapi memang ada untuk, saya lupa menyampaikan, untuk retort ini ada beberapa produsen retort yang memang khusus ke UMKM. Tapi saya belum tahu harganya berapa. Tapi nanti bisa dicari mungkin di Shopee. Kalau kemarin saya lihat di YouTube, ada retort yang untuk skala UMKM. Seperti itu. Nah, lalu ini ada MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Jadi intinya di dalam kemasan itu disisipkan gas-gas pengganti oksigen, di mana gas itu biasanya
menggunakan nitrogen sehingga si bakteri atau mikroorganisme itu tuh ketika ada nitrogen tidak mungkin akan tumbuh. Seperti itu. Nah, untuk teknik kemasan pintar ini biasanya ini sudah lazim dilakukan di luar negeri, khususnya di negara-negara Eropa, di mana kemasan ini dirancang untuk dapat memonitor kondisi pangan yang dikemas. Jadi maksudnya itu konsumen itu tidak perlu membuka kemasan, tapi konsumen itu sudah tahu nih, oh ini produk ini nih masih bagus atau sudah jelek. Itu bisa dilihat dari warnanya. Nah, misalnya saya kasih contoh ini. Nah, ini daging ini, kalau dia warnanya sudah kuning, berarti dia sudah rusak, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya ya, kenapa kok bisa berubah warnanya? Nah, ini kalau saya jelaskan ada kaitannya dengan proses-proses namanya reaksi kimia atau reaksi metabolisme yang ada di dalam daging. Jadi Bapak Ibu, daging itu ketika dia tercemar dengan mikroorganisme, itu si mikroorganisme itu akan merombak protein yang ada di daging. Nah, proteinnya itu nanti akan dipecah menjadi nitrogen dan H2S. Nah, H2S itu dalam bentuk gas biasanya. Nah, gas itu nanti akan keluar, nanti akan ditangkap sama kemasan yang sudah diberikan indikator. Jadi ketika si kemasan indikatornya, indikator yang ada di kemasan ini sudah kena sama gas H2S atau nitrogennya, dia akan berubah warna. Saya kasih contoh mungkin indikator yang beberapa peneliti yang sudah dilakukan di Indonesia, yaitu menggunakan namanya indikator antosianin. Antosianin itu adalah zat warna ungu yang terdapat di alam, bisa di buah buni, buah anggur, atau enggak apapun itu, atau enggak daun telang. Itu dia ketika nanti kena asam, dia akan berubah warna, Bapak Ibu. Warnanya tadinya ungu akan berubah menjadi warna merah, hingga menjadi warna pink. Nah, seperti itu. Sama, H2S itu bersifatnya asam. Ketika nanti dia kena H2S, dia akan berubah warna, Bapak Ibu, si antosianinnya atau indikatornya ini. Itu mungkin prinsip kerja seperti itu untuk kemasan pintar. Lalu yang selanjutnya yaitu kemasan aktif. Kemasan aktif ini apa sih, Bapak Ibu? Jadi kemasan aktif ini di mana kemasan ini sifatnya ini aktif untuk membunuh atau meminimalisir adanya pertumbuhan mikroorganisme. Nah, salah satu usahanya yaitu dengan menggunakan silika gel. Nah, kan yang kita ketahui kan memang kalau pertumbuhan mikroorganisme itu salah satu faktornya yaitu adanya kelembaban. Nah, dengan menggunakan silika gel ini diharapkan kelembapan itu tidak ada terjadi di dalam kemasan, sehingga si mikroorganisme itu tidak akan tumbuh. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke labelisasi ya. Jadi tadi sudah kita bahas terkait konsep pengemasan, jenis-jenis kemasan, lalu ada metode pengemasan. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah labelisasi kemasan. Kira-kira Bapak Ibu, apa fungsinya ini? Ini apa sih, ini gambar apa sih? KTP ya? Oke. KTP fungsinya apa? Yaitu ya sebagai identitas ya. Benar Bapak Ardi. Itu sebagai identitas. Nah, sama produk kita tuh juga perlu adanya identitas. Nah, ini menurut peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, bahwa label yang
produk yang beredar di dalam negara kita, negara Indonesia, itu wajib adanya label. Betul, karena label itu adalah identitas suatu produk. Jadi mungkin kalau misalkan kita ibaratkan itu adalah KTP-nya produk itu. Gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa BPOM BPOM itu mengatakan bahwa label adalah merupakan setiap informasi mengenai pangan yang bentuknya berupa gambar, tulisan, maupun kombinasi antara keduanya atau bentuk lain yang juga disertakan pada pangan atau dimasukkan ke dalamnya, ditempelkan pada pangan tersebut, atau bisa juga bagian dari kemasan itu sendiri. Gitu. Nah, tetapi walaupun labelnya sudah ada ya, nah sikap konsumen ini di Indonesia khususnya itu ada beberapa yang mungkin kurang memperhatikan. Jadi di situ disebutkan sebanyak 88,9% responden memutuskan untuk tidak jadi membeli makanan jika tidak menemukan label kemasan pangan yang dicari. Nah, ini salah satu fungsi label sebagai dasar konsumen untuk apakah jadi membeli barang kita. Makanya kalau bisa label itu harus benar-benar lengkap ya Bapak Ibu ya. Karena di sini dikatakan bahwa 88,9% tidak jadi membeli produknya karena tidak ada labelnya. Nah, apa yang paling diperhatikan sama respondennya? Yaitu pertama sebanyak 36,5% yaitu apakah produk yang ingin dibeli sama konsumen itu apakah halal. Lalu kedua yaitu waktu kadaluarsanya. Terus yang tiga nama produk, yang keempat yaitu komposisi makanan. Seperti itu. Nah, syarat label produk pangan ini wajib ada pada setiap pangan terkemas, terletak pada bagian pangan yang mudah dilihat atau dibaca, harus benar dan tidak menyesatkan, berisi keterangan mengenai pangan itu sendiri, tidak mudah lepas dan luntur. Nah, ini jangan sampai produk kita yang sudah kita produksi tidak laku karena labelnya itu mudah lepas atau luntur ya. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa 88,9% itu responden atau konsumen itu memutuskan jadi beli atau tidaknya itu dari label itu sendiri, seperti itu. Nah, ini ketentuan pencantuman keterangan label. Yang pertama harus menggunakan bahasa Indonesia ya. Terus kedua, kalau misalkan menggunakan bahasa asing itu jika tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalau misalkan memang bahannya itu misalkan jahe, nggak boleh itu menggunakan kata ginger, itu nggak boleh. Tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yaitu jahe. Terus kedua, gambar dan warnanya itu tidak mengaburkan tulisan. Jadi jangan sampai backgroundnya itu warnanya kuning, terus tulisannya itu warna kuning yang tidak bisa terlihat jelas lah intinya gitu. Terus yang keempat, tulisan tuh harus profesional dan jelas. Jadi jangan sampai tulisannya itu menggunakan font-font yang aneh-aneh, karena setahu saya ketentuannya yaitu menggunakan font yang Arial. Dan juga jangan sampai tulisannya itu kecil, tidak bisa dibaca. Kecuali jika itu pada bungkus-bungkus yang memang memerlukan kemasan yang dalam volume kecil ya. Itu juga sebenarnya sudah diatur juga sih, tapi tidak semata-mata misalkan karena volume kemasan itu kecil jadi tidak istilah menggunakan huruf proporsional yang kecil juga. Itu nanti juga bisa ditambahkan
misalkan kita ngomongin wadah bungkus permen ya. Nah, di dalam bungkus permennya itu yang kecil itu nggak apa-apa menggunakan huruf kecil, tapi menggunakan wadah selanjutnya itu wadah yang sekunder itu harus mencantumkan keterangan label yang lengkap seperti itu. Nah, ini untuk ketentuan penulisan keterangan label bisa dilihat, yaitu yang pertama harus menggunakan Arial 6 poin atau dengan ukuran kurang lebih 1 mm. Terus jika bungkus itu lebarnya maksimal 3 cm atau 3 cm, itu nggak apa-apa menggunakan Arial yang 5. Misalkan ini, label kurang dari atau sama dengan 10 cm, itu menggunakan Arial poin 5. Tetapi kalau misalkan untuk yang umum itu biasanya menggunakan Arial yang 12 poin atau ukuran size-nya itu 12. Nah, untuk bagian label ini ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama itu bagian utama label dan bagian lainnya. Nah, untuk keterangan pada label ini itu ada nama produk, nama daftar bahan atau komposisi, berat besi atau isi bersih, nama dan alamat yang memproduksi atau mengimpor, hal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, izin edar, asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, dari ke-9 poin ini, 10, itu di bawah masih ada barcode, itu wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau misalkan tidak ada tanggal produksinya, itu nanti labelnya berarti kurang syaratnya. Kalau misalkan itu kurang kompeten ya, syarat labelnya seperti itu. Nah, ini nama produk, bedanya nama produk dan nama produk itu terbagi menjadi 2, yaitu ada nama dagang dan nama jenis. Nah, nama dagang itu bisa kita lihat itu mereknya ya. Misalkan dalam hal ini misalnya Kornet Daging ini nama dagang berarti Pronas, nama jenisnya yaitu Kornet Daging Sapi. Lalu ada daftar bahannya, itu harus dituliskan berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak. Misalkan kalau memang produk kita itu paling banyak atau dominan itu di bahan daging sapi, berarti daging sapi itu ditulis paling awal seperti itu. Nanti baru diikuti oleh bahan-bahan ikutannya, misalkan ditambah pemanis, pengawet, antioksidan, dan lain-lainnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk daftar bahan ini harus diawali tulisannya di atasnya, biasanya itu sebelum itu di atas atau enggak di sampingnya bahan, harus ditulis, wajib ditulis komposisi ya, atau bahan yang digunakan atau bahan-bahan. Nah, terus syarat yang selanjutnya itu harus menggunakan nama yang lazim. Jadi nggak boleh tuh misalkan pakai bahasa-bahasa ilmiah, tapi harus menggunakan bahasa yang umum. Nah, ini cara pencantuman BTP bisa dilihat. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya itu berat bersih atau isi bersih pada bagian utama label itu harus tercantum ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan produk Bapak Ibu itu dalam bentuk cairan, berarti nanti untuk isi bersihnya itu dalam bentuk milimeter seperti itu. Tapi kalau misalkan produk-produk olahan daging biasanya itu adalah bentuknya padatan, itu biasanya menggunakan satuan yaitu gram. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya.
Nah, untuk selanjutnya nama dan alamat produsen itu harus tercantum. Ini fungsinya apa? Ketika nanti Bapak Ibu terdapat komplain dari pelanggan, nanti pelanggan itu bisa langsung ke alamat produsen tersebut. Jadi biar tahu nih, biar kalau produk itu nanti ada masalah, nanti biar bisa mudah tertelusur seperti itu. Nah, misalkan ditulisnya seperti ini, misalkan diproduksi oleh PT Kuliah Sari Food, cukup menggunakan nama kota, kode pos, strip Indonesia atau nama negara. Bisa juga menggunakan nama jalannya, lalu dilanjutkan dengan nama kota, kode pos, strip, baru Indonesia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan itu di bawah lisensi, gimana? Misalkan Bapak Ibu memproduksi produk-produk yang sekiranya itu di bawah pengawasan atau lisensi dari PTA. Nah, juga harus tetap disebutkan PT-nya. Misalkan di bawah lisensi Blue Rain, Floris, Rose, dan nama negaranya. Misalkan kalau memang kalau dari Malaysia, Prancis, seperti itu. Tapi kalau pangan yang industri rumah tangga itu nggak boleh Bapak Ibu, boleh di bawah lisensi ya. Untuk keterangan halal juga harus jelas dan tidak boleh kecil. Terus kedua, jika memang itu tidak halal atau misalkan contoh bahan pangan itu mengandung babi, itu keterangannya harus jelas terbaca, proporsional, atau hurufnya minimal 1,5 mm, dan dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat. Jadi syaratnya yaitu mengandung babi itu harus dalam bentuk kotak merah, nanti ada keterangan gambar babi ya, seperti itu. Oke. Dan jangan lupa tanggal dan kode produksi juga harus tercantum. Ini juga kaitannya jika ada produk yang bermasalah, nanti mudah tertelusur. Jadi nanti dilihat dari batch-nya, oh tanggal berapa ini diproduksi, di mesin apa. Nanti kalau bermasalah kita tahu, oh ternyata di tanggal sekian di mesin sekian bahwa si A nih yang mengoperasionalkan. Nanti kita bisa investigasi ke si A ada masalah apa, sehingga produk kita kok bisa dikomplain sama konsumen seperti itu. Nah, ini pernah terjadi ketika di tahun 2005 minuman Coca-Cola itu pernah dituntut sebesar 5 miliar. Karena di situ ada ini ya Bapak Ibu ya, ada cicak dalam minumannya itu. Nah, akhirnya dituntut sama konsumen. Nah, untuk menyelesaikan itu pihak Coca-Cola itu menelusuri, dilihat dari kode produksinya. Oh, ini tanggal berapa sih produksinya? Oh, itu akhirnya bisa diketahui permasalahannya apa. Dari mungkin pada saat itu pekerjanya sedang tidak fokus, atau memang alatnya itu memang tidak steril sehingga adanya cicak, mungkin bisa ditelusuri dari situ. Untuk tanggal kadaluarsa juga harus dicantumkan. Jadi kalau misalkan daya simpannya itu kurang dari 3 bulan, tanggal kadaluarsa harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 bulan bagaimana? Cukup dengan mencantumkan bulan dan tahun saja. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemarin di tahun 2023 juga ada kasus mengenai terkait tanggal kadaluarsa. Jadi ada penjual di Jogja
dia beli snack atau makanan itu yang sudah kadaluarsa, lalu diganti ke dalam bungkus yang tidak kadaluarsa. Akhirnya waktu itu ketahuan sama BPOM dan akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, nomor izin edar ini juga harus dicantumkan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan makanan itu diproduksi dalam negeri, itu nanti ditulisnya BPOM RI MD. Tapi kalau misalkan bahan makanan itu diimpor atau dari luar negeri, itu berarti izin edarnya itu harus BPOM Republik Indonesia Makanan Luar atau ML. Nah, kalau PIRT ini beda lagi nih. Kalau tadi di BPOM itu nomor ada 12 digit, tetapi kalau di PIRT itu ada 15 digit. Dan yang mengeluarkan itu hanya Dinas Kesehatan setempat ya. Untuk kalau yang PIRT-nya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu memproduksi tidak ada nomor izin edarnya, itu nanti akan dikenai denda. Cukup besar Bapak Ibu dendanya. Nah, asal-usul bahan tertentu juga harus dicantumkan. Misalkan asal-usulnya dari tanaman tertentu atau hewan tertentu, itu juga harus dikasih keterangan. Misalkan ini tepung gandum, berarti tepung gandumnya juga harus dicantumkan. Kalau memang tepungnya terbuat dari jagung, berarti harus ditambahkan tepung jagung. Contoh kalau dari hewan, misalkan pembentuk gel gelatinnya itu dari babi, berarti harus dicantumkan tadi keterangan tidak halalnya, terus mengandung babi, sama kalau di daftar bahannya itu ditambahkan pembentuk gel gelatin babi, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa keterangan pada label jika perlu. Jadi misalkan kalau informasi nilai gizi ini wajib ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan dari 2 sampai 11 ini yang paling wajib bukan paling wajib, yang wajib itu harus yang saya tebalkan itu saya bold, ada informasi nilai gizi, petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, saran penyajian. Itu wajib. Tapi selain itu di nomor 2 kayak iradiasi pangan, pangan organik, pangan rekayasa genetika, pangan bahan baku alamiah, terus dampak pangan terhadap kesehatan sampai peringatan, itu hanya pada kasus-kasus atau pangan-pangan tertentu saja. Kalau memang pangan itu diproduksi dengan menggunakan metode iradiasi pangan, ya wajib dicantumkan. Atau enggak, memang kalau misalkan produk pangan itu diproduksi secara organik, ya dicantumkan Bapak Ibu, seperti itu. Oke, kita ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengemasan dan labelisasi merupakan 2 aspek penting dalam penanganan produk daging yang berperan besar dalam menjaga mutu, keamanan, dan daya tarik produk bagi konsumen. Yang pertama, pengemasan yang baik melindungi daging atau produk kita dari kontaminasi mikroba, kerusakan fisik, oksidasi yang dapat menurunkan kualitas. Dan yang kedua, fungsi labelisasi yaitu sebagai sarana informasi penting bagi konsumen. Label yang jelas dan sesuai regulasi tidak hanya membantu konsumen membantu pilihan yang tepat, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab produsen terhadap keamanan pangan. Oke, evaluasinya Bapak Ibu silakan diskusi ke kelompoknya. Nanti akan, ini hanya contoh aja gambarnya, nanti akan saya berikan di break room beberapa contoh label pangan yang kurang terstandar. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya silakan mencari apa saja yang kurang dari label tersebut. Oke, silakan masuk ke break roomnya, ke kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 10 menit ya.
Baik, Bapak Ibu sudah? Ya, silakan berikan pemaparannya untuk kelompok 1 sampai 3. Baiknya dari urutan pertama dulu ya. Silakan ketua kelompok memaparkan. Oke, bagus sekali. Lanjut, jadi ada beberapa ya memang ya di produk-produk ya nugget yang saya berikan, apa istilahnya labelnya, itu memang seperti tidak ada kehalalannya, tidak ada komposisinya, tidak ada expired date-nya, seperti itu. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Ya, betul sekali. Berarti memang kelompok 2 ini sudah tepat ya. Ada 7 yang kurang, yaitu informasi nilai gizinya tidak ada, terus ada tidak adanya expired date, tidak adanya nama produk, terus dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Iya betul, ketua kelompok Pak Johan, kelompok 3. Jadi memang ada 4 ya. 4 itu tidak ada kode produksi, tidak ada nama alamatnya, tidak ada daftar komposisi, dan satu lagi tidak ada nama produknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memaparkan hasil penugasan untuk identifikasi label kemasan ini. Nah ini sebelum saya tutup, saya akan memberikan motivasi, yaitu selalu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat, jadilah versi yang terbaik bagi dirimu sendiri. Oke, baik. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.